Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, gayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat-Nya, memberikan keberkahan untuk kita semua, sehingga malam ini insyaallah kita ketemu lagi dalam ridhonya Allah untuk menggapai 1000 miliarder baru di Indonesia. Nah, sobat miliarder yang sungguh luar biasa, malam ini begitu bahagianya ketika kita belajar ilmu kita ini yang sangat luar biasa malam ini. Tapi saya mau panggilin dulu nih, ada satu wanita hebat yang akan mendampingi saya. Ingat sobat miliarder, wanita hebat yang akan mendampingi saya. Beliau ini luar biasa ya. Apresiasinya juga, rewardnya pun sudah nembus ya. Yang lalu pun sampai 3-4 miliar tahun ini. Yang insya Allah nih rewardnya mendekati hampir sekitar 250 juta. Dan langsung saja kita hadirkan beliau yang saya kagumi, insya Allah inspiratif buat kita semua, yaitu Ibu Haji Fathiarani dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat ya. Luar biasa, sehat selalu, berkah berlimpah Mas Husnul. Apa kabar Mas Husnul juga? Kita sama-sama di Jakarta ya, tapi karena kondisinya seperti ini, akhirnya ketemunya banyak di online. Masya Allah, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi kita di sini sama-sama belajar ya bersama sobat-sobat miliarder yang hari ini insya Allah nih mereka juga berharap ilmunya untuk apa? Sebagai bekal nanti untuk menggapai 1000 miliarder. Nah, Bu Rani, kayaknya kurang seru kalau kita cuma berdua doang nih hari ini bersemangat ya. Kita juga menyampaikan salam dulu nih buat teman-teman ya yang sudah di sini, ada Pak Sutrisno, juga ada Bu banyak Ririn banget Mas Husnul. Dari juga ada yang dari Papua ya, dari Papua, bahkan dari juga Papua. dari Palembang, Kalimantan, Masya Allah, ini luar sudah biasa. 400 Mas Husnul yang hari ini. Yang sudah standby di Facebook sudah 400 lebih, dan pastinya juga akan terus beranjak naik. Biasanya biasanya kita tuh udah, karena media online itu sudah benar-benar kita manfaatkan untuk menjalin komunikasi, menjalin apa yang ingin menjadi tujuan kita, itu biasanya kita di atas 800 ya. Hampir tembus 1000, bahkan karena beberapa momen kita bisa sampai 1200 viewer. Mudah-mudahan malam ini bisa lebih dari 1000 viewer. Amin. Betul. Dan juga sobat miliarder juga bisa
bisa saling sapa menyapa ya di komen grup kita, silakan aja. Yang saat ini menyaksikan mungkin di Facebook kita ataupun mungkin di YouTube channel kita, silakan sambil memberikan komentar-komentar positif dan doa-doa, insya Allah kita akan aminkan. Dan mudah-mudahan doa itu kembali kepada Anda dan kita semua akan dikabulkan semuanya doa sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Rani semangat banget malam ini, kayaknya begitu bahagia ya kita ya. Dan ini malam yang menurut saya amazing. Kenapa dibilang amazing? Karena dari sekian perjalanan kita belajar kurikulum miliarder kita ya, dari mentor miliarder kita. Dan malam ini temanya adalah marketing 4.0 spiritual. Wow. Iya. Ini luar materinya biasa. Itu berbeda loh, berbeda ya dibandingkan dengan materi-materi yang biasa kita dapetin di marketing online khususnya. Karena ini nggak hanya sekedar kita diajarkan bagaimana membuat marketing yang keren, marketing promosi-promosi yang hebat dalam menjalankan syiar kita, tapi juga marketing kita di-combine dengan spiritual gitu loh. Jadi ini yang membuat berbeda dari apa yang kita jalankan di Business Networking Armina Daily. Dan malam ini juga pasti tentunya kita akan hadirkan Mas Husnul, orang-orang hebat yang memang sudah menjadi praktisi, ya kan? Penulis buku gitu kan. Dan luar biasanya apa yang mereka ajarkan, apa yang ilmunya yang mereka akan bagikan pada malam ini itu sudah mereka lakukan dan hasilnya terbukti gitu loh. Jadi bukan yang bukan yang kaleng-kaleng ilmunya ya. Dan ini pasti dahsyat. Pokoknya malam ini pasti happy. Iya, benar-benar. Betul, apalagi gini Bu Rani, di zaman sekarang ini ya, kita tahu bahwa bangsa kita pun sedang menjalani pandemi seperti ini. Tapi saya baru ingat nih, ternyata ya bisnis apa yang saat ini bisa atau digeluti yang insya Allah memberikan nanti ini akan memberikan hasil tuai yang sangat bagus. Di antaranya adalah satu tentang bisnis yang berhubungan dengan healthcare. Yang kedua adalah bisnis tentang marketing atau digital marketing. Nah, termasuk marketing kita nih, marketing 4.0 spiritual. Yang terakhir lagi adalah di perusahaan ataupun di saham dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan sobat miliarder, Bu Rani nih, kita semangat juga buat sobat-sobat miliarder. Anda yang hari ini belajar tentang marketing 4.0 spiritual, ini bisa Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas Anda, khususnya menjadi bagian dari komunitas Miliarder Berkah menggapai 1000 miliarder baru. Bu Rani, insyaallah. Amin. Kita langsung aja Bu Rani lah, sobat miliarder juga masih menunggu nih. Benar banget ya, karena waktu kita ini kan berjalan cepat ya. Artinya teman-teman yang hadir hari ini juga pengen tahu nih ilmu apa yang malam ini dibagikan, dan pastinya juga berharapnya gitu ilmu yang di bagian malam ini memang membuat omsetnya langsung meledak, timnya makin membludak gitu kan ya, dan yang pastinya tercapai menjadi salah satu bagian dari 1000 miliarder. Yang pertama malam ini kita akan hadirkan adalah seorang mantan manajer keuangan ya, yang luar biasa. Dari hasil apa yang beliau jalankan dulu sebagai manajer keuangan tuh belum bisa mencapai banyak impian beliau. Akhirnya beliau hijrah, fokus sekarang menjalankan di bisnis networking, luar biasa dahsyat. Hasilnya melebihi ekspektasi beliau, bahkan bisa mendapatkan banyak impian-impian beliau akhirnya tercapai. Terakhir kemarin mendapatkan apresiasi gratis jalan-jalan ke Jepang. Yang periode reward ini di Armina Daily, beliau sudah tembus 2 periode, totalnya lebih dari 10 juta, 15 juta rupiah, dan penghasilannya di bisnis networking ini per bulannya sudah lebih dari 20 juta per bulan. Dan pastinya beliau juga akan kita hadirkan karena beliau ini adalah manajer sakti ya, manajer di komunitas kita yang keahliannya di digital networking itu benar-benar membantu sekali mitra-mitra di bisnis networking Armina Daily. Kita hadirkan saja malam ini seseorang yang luar biasa, Bapak Ringga Pandanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Waalaikumsalam. Sukses sehat kaya berkah. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Ringga Pandanu di Jogja? Baik, alhamdulillah baik. Ini lihat pembicaraan Bu Rani sama Mas Husnul tadi, nyimaknya saya seru banget ya, udah bicara tentang marketing. Karena dunia sudah percepatannya luar biasa gitu ya. Kecepatannya luar biasa, jadi malam hari ini harusnya teman-teman ini menarik banget untuk dibahas. Betul sekali Pak Ringga, apalagi ya Bu Rani ya. Kita tahu nih ternyata nih para mitra-mitra kita juga banyak yang akhirnya alhamdulillah Allah beri kesempatan dengan teknologi, dengan handphone, kemudahan, sehingga mereka memiliki penghasilan yang menurut saya
ini luar biasa, melebihi dari orang yang bekerja seperti kantoran, dan ini dilakukan di rumah loh. Nah, Sobat Miliarder, ayo jangan ragu kesempatan untuk belajar malam ini dan bergabung di komunitas Miliarder Berkah. Nah, ayo Faringa, di-sharing ya, malam ini di-sharing nih yang sedang malam ini supaya semakin banyak yang jadi miliarder dan nggak ada lagi alasan gaptek ya Faringa ya. Nggak ada. Nah ini tadi bicara tentang gaptek ya Bu Dani, saya jadi teringat dengan sebuah data yang saya selalu baca itu di Napoleon Cat, itu adalah satu biro yang selalu mengupdate data-data tentang perkembangan dunia media sosial, media online terutama. Nah, di media ini dikatakan bahwa penduduk Indonesia per Januari 2020 kemarin itu ada 272 juta ya. Penduduk Indonesia ada 272 juta. Tapi Mas Nur percaya nggak? Ternyata pengguna mobile itu maksudnya pengguna internetnya digital. Itu justru 124% dari jumlah populasi. Ini menarik kan? Penduduknya hanya 272, tapi pengguna internetnya itu sampai 124%. Jadi sekitar 338 juta. Ini menarik banget kan? Nah, bisa begitu Faringa. Melebihi ya. Begitu Faringa ya. Artinya biasa. Kalau saya tanya Bu Rani deh. Bu Rani punya handphone 1 apa 2? 2. Punya laptop? 1. 2. Ya kan? Di rumah ada 5 loh laptop itu. Iya, betul. Artinya luar biasa kan, dunia akses itu untuk mengakses bukan hanya satu kali, bukan satu pintu, tapi banyak-banyak pintu. Nah ini peluang Mas Husnul, ini peluang banget yang bisa kita manfaatkan. Nah saya bahas lanjut lagi nih dari data ini. Nah pengguna media sosial yang aktif di media sosial itu ada 160 juta Mas Husnul. Luar biasa nih. Tapi kita pengen tahu juga ya, dari 160 juta tadi ternyata Mas Husnul ada bagian besar. Nanti kita ada bagian Instagram, tapi saya konsentrasi ke 2 platform yang digunakan, yaitu Facebook. Nah, Facebook itu penggunanya itu 44% itu adalah wanita, ya, dan 55,1% itu laki-laki di Facebook ya. Ini data Napoleon Cat ya, jadi jangan dibantah dulu. Kalau nggak percaya silakan teliti sendiri. Wah banyak perempuan. Nah, tapi yang saya menarik adalah sekarang coba bayangkan aja kita nggak ngambil banyak dari pangsa pasar orang-orang yang ada. 1% aja, 1% dari pengguna Facebook itu sekitar yang usia 25 sampai 34. Mas Husnul usianya berapa ya Mas Husnul? Saya masuk ke usia berapa ya? 38 Faringa. Berarti bukan di usia ini ya. Nah, ini contoh aja. Di usia 25 sampai 34 itu ada 57 juta. Ya. Nah, 57 juta. Kalau 1%, kita nggak banyak-banyak nih. 1% aja dari 57 juta itu, kemudian keuntungan kita hanya mengambil 10.000. Kecil banget kan? 1% dari populasi yang Facebook, ngambil untung cuma 10.000, ada uang sekitar 5,7 M. Banyak. Sekarang coba bayangin, merinding nih. Bener deh, coba bayangin. Itu oke lah, Mas Husnul nggak bisa nguasain 1%-nya. 0,01%. Masih ada 570 juta, Mas Husnul. Nah, gambar kaki, kalau paling kecil lagi 0,001%. 0,001%. Jadi bagi nih, Faringa saya nggak bisa. Jangan sampai bilang gaptek ya. Ini ada duit ini. 0,01%. Itu ada 57 juta. Faringa dapat 10 orang dari Facebook aja udah seneng banget. Apalagi sampai kita benar-benar memaksimalkan Facebook gitu kan ya. Betul. Untuk kita menjalin komunikasi, kemudian akhirnya bisa mencapai apa yang kita inginkan di marketing ini. Sampai segitunya berapa? 160 juta dari Facebook itu. Iya, betul. Iya, Masya Allah. Nah, kita lihat ini, kan zaman sekarang katanya eranya adalah era Instagram, karena anak-anak muda. Kalau Bu Rani bilang, enggak, juga Faringa, di YouTube juga ada. Ya masing-masing punya skala, Bu Rani. Ada ketika usia 25 sampai 34, ada 36 sampai sekian. Nah, itu pangsa pasarnya beda-beda, pendekatannya beda-beda. Tapi sebagai pebisnis, kita nggak bisa hanya konsentrasi ke satu titik, tapi kita juga memaksimalkan titik. Nah, saya mau lihat lagi nih di dunia anak muda. Kalau kemudian kita menjaring anak muda itu banyaknya di Instagram,
Ya, Iya, maksud betul. lah. Kalau kita memang berani, generasinya saya udah lewat gitu ya. Iya. Saya. Nah, kita melihat nih, andai teman-teman konsentrasi di satu media platform aja, ya, namanya Instagram, ya. Kita lihat ada 23 juta pengguna Instagram di Indonesia yang usianya antara 25 sampai 34. Berapa maksudnya? 23 juta sampai 34. 23 iya, juta. saya diantaranya. Nah, saya diantaranya. Bu Rani bukan usia 25 kali ya. Betul. Tapi Paringga jangan salah, Paringga sekarang juga mama sekarang yang karena banyak kan di rumah dengan pandemi main di sosmed Paringga. Jadi kayaknya bertambah ini potensinya nih. Betul. Nah, sekarang coba bayangkan Mas Nur, dari 23 pengguna Instagram, kembali 1% aja kita kuasain, ya 1% dari pengguna itu kita kuasain, itu ada sekitar berapa tuh? 230.000. Iya, 230.000. 230.000. Kita ngambillah dari situ profit sekitar 10.000 dari nilai itu tadi. Itu ada uang sekitar 2,3 M maksudnya. Wow. Oh, sekarang kalau ini nggak dimanfaatkan oleh kita, maka ini akan dimanfaatkan oleh orang lain gitu loh. Kalau Anda sekarang nanti teman-teman bicara, aduh Paringga saya gagal fokus, materinya nanti dibahas banget bagaimana kita pengen teman-teman tuh belajar. 2,3 M berani dari Instagram, berani baru memanfaatkan YouTube, saya baru memanfaatkan Instagram, teman-teman baru mengangkat WA, wah itu dahsyat banget nih. Hari ini kita pokoknya nggak boleh ada kata lagi tentang yang namanya gaptek, nggak boleh. Oke, betul. Nah Paringga, ini menarik sekali loh Paringga. Jadi kalau dilihat tadi ya, ternyata kita dengan teknologi sekarang memanfaatkan media sosial ini justru mendatangkan yaitu pundi-pundi rezeki ya dari setiap orang yang akhirnya alhamdulillah dengan kita. Ya tadi poin terkecil aja 0,0001 aja itu udah dapatnya lumayan itu, hampir sekitar 57 juta dan sebagainya. Nah ini saya bilang ini sangat rugi sekali ketika kita zaman sekarang para sobat miliarder ini nggak bisa maksimalin teknologi dan apa ya dunia marketing 4.0 ini sangat-sangat disayangkan. Nah kaitan juga nih Paringga, ini kan Paringga kan orangnya juga nalar juga apa namanya butuh bukti data-data ya yang kita ketahui ini. Dan ternyata Paringga ini kalangan sekarang kalau menurut saya apalagi zaman sekarang ya orang lebih cenderung atau lebih banyak adalah melakukan aktivitas pekerjaan ataupun bisnis itu di rumah seperti ini. Nah berarti potensinya bisa lebih besar lagi Paringga. Ya. Betul, betul banget. Kalau melihat posisi sekarang, kemarin mungkin kita bicara bahwa masih ada pilihan antara online dan offline, ya masih ada pilihan. Tapi sejak adanya pandemi ini dengan tidak mengurangi rasa empati kita kepada para korban, tapi yang jelas adalah ada berkah yang luar biasa. Ketika kita sekarang dipaksa oleh alam, dipaksa oleh keadaan untuk bermain di online. Jadi teman-teman yang hari ini emak-emak yang kemudian tadinya nggak tahu Facebook dipaksa belajar Facebook, yang nggak tahu Instagram dipaksa belajar Instagram, yang nggak biasa bermain konten di YouTube, sekarang tiap hari ngerekam Bu Rani. Iya betul. Iya benar. Luar biasa gitu ya. Nah, Mbak Susno, tadi itu yang saya tampilkan, ingat yang saya tampilkan tadi angkanya itu baru keuntungan per 10.000. Sekarang zaman sekarang di online itu keuntungannya bisa 200-300% dari harga. Nah, ini luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Ya kan, pengennya juga nih. Mas Uno kan juga pengen bisnis kita jalan kan Bu Rani ya. Nah, saya pengen sampaikan dulu ada 4 fondasi. Kenapa saya bilang 4 fondasi? Ibarat rumah, kita juga harus siapkan nih. Bagian-bagian mana dari kita yang harus kita siapkan. Pertama adalah penguatan di awalnya lah ya gitu ya. Iya. Supaya karena gini Paringga, untuk hijrah dari offline ke online ini kan memang bagi apalagi orang-orang yang nggak terbiasa di awal-awalnya gitu. Kalau saya kan masih rada dikit-dikit pernah dulu aktif Facebook gitu. Tapi bagi orang-orang yang pertama kali megang handphone gitu kan, baru pertama kali tahu Facebook, disuruh nyalain Facebook dia nyalain kompor kan gitu. Jadi gimana nyalainnya gitu kan? Artinya harus ada proses sebenarnya memang. Tapi buat teman-teman yang hadir hari ini ya memang dipaksa tadi dalam tanda kutip dipaksa dengan positif ya untuk bisa lebih mengenal di dunia online ini supaya mereka bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi di dunia online. Jadi gimana Pak Ringga, pondasi-pondasi yang ya minimal dasar-dasarnya dulu lah yang mereka harus ketahui gitu ya. Baik.
Gini Bu Rani, kalau tadi ya kita luar biasa, tapi ini juga harus diwaspadai juga sih. Ini sekedar analogi aja. Jangan sampai juga ketika bermain online ada Bu Rani sebut kompor tadi, yang nyala bukan lagi komputer tapi yang nyala dapur ya. Masakannya gosong segala macam. Ini gara-gara itu juga waspada juga. Nah ini bercanda aja Bu Rani, biar gak tegang kita bicara. Tapi banyak kejadian bener Pak Ringga, gara-gara apa namanya, saking semangatnya handphone gitu kan, ngejawabin WA dari grup, tiba-tiba lupa masakan gosong. Nah ini maksudnya, ya oke, kita kembali ya. Nah di bisnis, di komunitas bisnis ini Mbak Susnul, di komunitas bisnis kita, di komunitas Miliarder Berkah, ada materi-materi yang kita ajarkan tentang media online. Tapi pernyataannya ketika kita ngajarin itu ada dua pertanyaan. Apakah kita pengen, sekarang saya mungkin juga buat teman-teman yang ada menyaksikan video ini, tolong dijawab. Ketika Anda belajar, Anda pengen jadi seorang ahli, apa pengen cepat dapat duit? Ayo, jujur ya, dapat duit. Ayo, komen. Anda pengen dapat duitnya, atau pengen jadi ahli, ini pengen pakar banget gini. Karena kalau untuk jadi pakar, ilmunya juga bisa kita kasih. Tapi kalau di komunitas bisnis ini yang harus jelas bahwa di komunitas Miliarder Berkah yang kita ajarkan itu bukan dalam rangka untuk menjadi hebat di bidang online, tapi bagaimana cara dapat uang lebih cepat. Nah, siapa yang jawab ya, cepat dapat duit tuh. Umi, anak nasi gosong. Masya Allah. Ya, Pak Ringga, ini kalau kita lihat ya dari komentar dari teman-teman sobat miliarder yang menyaksikan, mungkin Anda juga komentar nih sobat miliarder, ini memang kejadian-kejadian lucu yang memang dikerjakan sekarang ini di masa seperti ini oleh orang-orang ataupun ibu-ibu yang di rumah. Karena pun mereka berpikir, daripada saya buang waktu cuma nonton TV doang yang nggak jelas, atau mungkin stres ya, dalam arti stres itu gak ada kegiatan ya, biasanya bekerja sekarang di rumah. Nah, ini sobat miliarder yang mungkin saat ini lagi galau, lagi bingung. Come on, kita gabung di komunitas Miliarder Berkah ini, terus sama-sama kita belajar, apalagi sekarang nih yang kita belajar tentang marketing 4.0 spiritualnya. Nah, ini bagus banget, tetap bagus. Iya. Benar. Jadi yang tadi saya tanyakan itu, jangan sampai teman-teman merasa ketika masuk sini kemudian dipaksa untuk belajar. Wah, ini belajarnya sulit banget. Enggak, kita belajar yang santai, tetapi dasar-dasar itu tetap harus ada. Makanya saya bilang tadi, tetap berfokus pada bagaimana cara dapat duit lebih cepat, gitu kan. Nanti mentor kita malah akan mengajarkan, ini pondasinya kita manfaatkan, uangnya dapat banyak. Makanya kalau metode kita adalah mudah, murah, miliarder. Betul. Miliarder. Sekarang saya pengen bilang tadi yang ditanya oleh Bu Rani, apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ketika mereka bicara tentang bisnis online? Ya, ada 4 pondasi. Kalau rumah tuh istilahnya suku-sukunya harus disiap, ya soko-sokonya harus disiapin. Yang pertama itu adalah website. Wah, zaman sekarang pengen online punya website, gimana caranya paling nggak? Waduh, mahal banget biayanya gitu. Jangan langsung underestimate dulu ya. Website kalau digambarkan memang mahal. Tetapi zaman sekarang website ini bisa digantikan dengan akun-akun media sosial. Bisa dengan Facebook, dengan WA, dengan Instagram, ya, dengan media-media sosial lain, itu bisa menjadi website kita. Karena website itu adalah sarana untuk dialog, sarana untuk berkomunikasi antara kita dengan para pelanggan kita. Dan itu bisa 24 jam. Jadi jangan berpikir, aduh ini saya harus punya website. Enggak, cukup dengan akun Facebook aja, itu udah cukup. Cukup dengan IG aja, Instagram, jika itu dimaksimalkan, itu juga sudah cukup. Nanti kita ajarkan di kelas-kelas kita, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan IG, bisa memaksimalkan Facebook, itu menjadi sebuah website tanpa Bapak Ibu harus bayar biaya website yang begitu mahal. Nah, itu yang pertama Mas Susnul. Nah, Bu Rani dan saya itu mengembangkan namanya landing page. Ya, satu metode kecil yang bisa menggambarkan lebih dalam lagi tentang itu pun murah. Bisa dibuat yang gratis ataupun mau profesional juga ada yang berbayar. Itu fondasi pertama, yaitu namanya website. Yang kedua, itu namanya konten. Konten itu adalah bagian-bagian dari kita untuk mempromosikan, untuk menceritakan. Ingat di komunitas Miliarder Berkah yang mentor ajarkan itu polanya adalah 3M. Memakai dan menceritakan Mas Susnul.
Nah, ketika menceritakan, menggunakan media Facebook adalah kita menggunakan yang namanya konten tadi. Berarti harus bikin konten ya Pak Ringga? Enggak juga ya, karena saya dan tim itu sudah menyediakan konten-kontennya yang Bapak Ibu tinggal bagi aja. Nggak perlu mikir. Iya. Ya, maksud Masya Allah. Dunia digital begitu, sinyal itu sensitif. Betul. Apalagi kalau bicara soal potensi ataupun pundi-pundi rezeki yang bisa kita raih, Burani ya. Ini kayaknya mungkin dunia digital iri nih. Oh, ini lagi ngebahas tentang rezeki nih. Kita nyimak juga seperti itu seperti ada. Tapi Burani, kita juga harus paham juga ya. Artinya ternyata sebenarnya ketika kita nih, apalagi di komunitas miliarder berkah ini, sobat miliarder, ya, ini banyak sekali kemudahan yang ingin kita berikan. Dan seperti kata Pak Ringga tadi, ya bahkan mohon maaf, ini menjadi sebuah jalan mungkin jadi amal buat kita ketika kita memberikan ilmu ini untuk orang yang mau belajar, untuk orang yang ingin sukses, apalagi cita-cita visinya sama seperti mentor miliarder kita, yaitu melahirkan 1.000 miliarder baru. Amin. Karena Mas Husnul di beberapa efeknya sih awalnya memang dari pandemi gitu ya. Kenapa akhirnya mentor miliarder kita menggerakkan kita untuk dunia online dan akhirnya membuat Pak Ringga sang manajer Sakti hadir kembali menjadi lebih kreatif untuk menggali dunia online. Tantangan di dunia online, selain tantangan ilmu, selain tantangan dasar juga tantangan kuota sama tantangan kalau tadi jadi sampai mana yang ceritanya sebelum saya terbang? Sampai mana tuh tadi tuh? Jadi pertama saya jelasin tentang website. Website itu mahal, kalau membiayai bangun itu mahal. Tapi di wadahnya, website itu wadahnya ya, supaya orang lebih informasinya lebih detail. Nah, kita tidak perlu bicara tentang website yang mahal, kita nanti ajarkan ke teman-teman bagaimana caranya punya website yang murah dengan memanfaatkan akun media sosial. Yang kedua lagi, kita konten. Tadi saya sudah jelaskan, mungkin pada saat saya terbang kali jelasin ya. Nah, konten itu kita sudah siapkan konten-konten karena di polanya kan 3M. Menceritakan, memakai, membangun aset. Nah, kita pakai yang kedua, menceritakan. Dan menceritakan di dunia sosial butuh konten. Nah, konten-konten itu disiapkan oleh tim kita. Jadi teman-teman tinggal modalnya adalah tinggal mau atau tidak. Pagi misalkan dia bicara tentang statusnya apa nih, udah ada statusnya, copywritingnya sudah ada, gambar-gambarnya sudah ada, tinggal bagi aja. Jadi kita benar-benar pengen memanjakan, memuliakan para sahabat-sahabat miliarder yang bergabung di komunitas miliarder berkah Burani. Nah, yang keempat itu namanya traffic. Traffic itu kalau kita bilang adalah mendatangkan mitra-mitra, calon-calon mitra ke website kita atau ke account kita. Nah, kalau bicara produk kan, yang produk kita udah given, udah bagus banget ya, produknya berkualitas, harganya juga sudah relatif lebih bagus untuk kita bermain karena untuk di dunia online produknya nggak boleh mahal Burani, produknya harus gampang, nggak boleh berat gitu. Jadi, nah produknya tidak boleh berat-berat, makanya biar ongkos kirimnya juga murah. Nah itu di dalam konten. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah traffic. Jadi bagaimana mendatangkan. Nah, traffic ini ada yang berbayar, ya maksudnya menggunakan iklan, ada yang tidak berbayar. Ya, tidak berbayar itu namanya gratisan. Nah, ini pun kita ajarkan nih teman-teman. Jadi caranya bagaimana memaksimalkan agar kita memaksimalkan yang gratisan dan yang memastikan kalau memang teman-teman mau berbayar menggunakan Facebook Ads, IG Ads itu juga kita ajarkan. Itu kira-kira maksudnya fondasi yang harus kita bangun. Iya. Dahsyat ya. Ternyata memang dunia online itu harus dimanfaatin banget, apalagi di kita nih. Ini lagi salah satu keunggulan di Armina Daily dan khususnya di komunitas miliarder berkah, ada manajer sakti yang udah keren banget memberikan secara gratis gitu kan, bukan gratis dalam artian apa ya, berbaginya tuh Pak Ringga, saya ingat banget dulu waktu awal-awal Pak Ringga ikut kita training membuat slide gitu kan, belum banget tuh Pak Ringga ini ya, tapi sejak menjadi manajer sakti dan harus benar-benar memaksimalkan dunia online, akhirnya
Paringga tuh terpacu untuk membuat konten-konten yang berkualitas, gambarnya cantik, menarik, itu kan penting banget untuk membuat sebuah konten gitu ya. Dan hari ini kita juga ada bintang tamu yang keren juga kan Mas Husnul. Betul. Ya, karena beliau ini adalah seorang penulis buku dan pastinya juga praktisi dari menjalankan yang namanya dunia online ini untuk yang saya tahu nih ya, memperbesar omsetnya itu besar, omset timnya besar karena memanfaatkan dunia online. Timnya juga semakin berkah berlimpah karena menjalankan online. Dan dalam 2 bulan terakhir ini ya, omset grup dari leader yang keren ini itu sudah lebih dari 3 miliar hanya dalam waktu 2 bulan. Dan hari ini kita hadirkan beliau karena ini keren banget karena apa? Supaya para ibu-ibu khususnya wanita-wanita yang tadi disampaikan oleh Paringga, sebagian besar Facebook adalah penggunanya adalah wanita. Ini wanita-wanita ini supaya semakin mahir dengan dunia online dan akhirnya terbiasa bagaimana mereka bisa memaksimalkan dunia online. Kita hadirkan saja peraih reward Arbina Deli yang sudah mencapai di tahap ini, sudah mencapai lebih dari 30 juta rupiah dan penghasilannya dari menjalankan bisnis networking sudah lebih dari 50 juta per bulan. Kita hadirkan Bapak Ibu semua, penulis buku dari Cara Super Cepat Membangun Bisnis Digital di Dunia Online, Ibu Novi Maria Ulfa dari Kota Gresik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Bu Novi, Masya Allah. Ini tuh semakin digali tentang marketing online Bu Novi ya. Apalagi kita ini yang kita tahu Mas Husnul, Bu Novi itu menselaraskan antara marketing online secara keahlian keilmuan yang standar seperti di luaran, tapi juga meramunya dengan marketing spiritual yang beliau dapatkan dari mentor miliarder kita. Dan hasilnya itu dahsyat banget Mas Nusul. Luar biasa, beliau layak ya menjadi peraih reward Arbina Deli dengan timnya yang menjadi terbesar sekarang di Arbina Deli. Bu Novi, gimana nih Bu Novi ceritanya? Ini karena tadi sudah disampaikan sama Paringga ya, bagaimana potensi dunia digital, dunia online itu buat perkembangan khususnya kita nih di bisnis networking, bagaimana kita mengedifikasi perusahaan, mengedifikasi mentor miliarder, mengedifikasi tim kita tuh kan enak banget sekarang dengan dunia online yang tanpa batas ini. Kalau Bu Novi sendiri bagaimana memaksimalkan untuk pribadi sendiri sama tim dunia online ini seperti gimana Bu Novi mengarahkan ke timnya? Silakan Bu Novi, cerita sedikit sukses story-nya. Ya, terima kasih Pak Ringga, Bunda, Mas Raka. Tadi disampaikan sama Pak Ringga menarik sekali ya. Sebenarnya ada garis benangnya itu luar biasa bahwa saat ini di era informasi di mana dari data di Indonesia, penduduk Indonesia terbanyak itu juga menggunakan online, baik belanja, baik mencari informasi gitu. Artinya ini peluang yang sangat besar, apalagi kita tahu bisnis networking yang sedang kita jalankan itu adalah prinsipnya bisnis membantu orang lain. Nah, di mana yang kita bantu apa sih gitu? Yang kita bantu kan sebenarnya memberikan informasi gitu. Lalu kita mencari informasi dengan cara belajar. Itu yang membuat kalau kita gabungkan keduanya itu hasilnya jauh lebih dahsyat, jauh lebih powerful, dan jauh lebih ajaib. Itu Bunda. Jadi kenapa waktu itu saya berpikiran kalau dulu online, offline gitu ya, kita tahu bisnis networking di tahun 90-an, itu belum ada WA, belum ada media sosial. Kalau kita mencari informasi itu harus dari buku, harus carinya jauh gitu. Kita ketemu leader aja bisa ini gitu, ketemu guru gitu ya. Tapi sekarang, di era sekarang itu kita bisa bertemu guru kita, mentor kita itu bisa lebih mudah dengan cara online. Jadi itu hal yang sangat membuat daya ungkit powerful yang luar biasa. Terus yang kedua, ketika kita membina mitra, kalau dulu nggak ada WA, kita telepon, pulsa,
kadang-kadang habis pulsa nggak nyaman rasanya, kita nggak bisa kirim gambar seperti sekarang. Jadi kita harus datangi ke kota-kota gitu, itu memakan biaya yang tinggi. Jadi tidak efisien di waktu dan biaya. Tapi saat ini di era digital, di era informasi, kita diberikan kemudahan. Bahkan luar biasa gitu, di komunitas miliarder berkah ini, kita disiapin ibaratnya mesin produksinya yang terus-menerus. Ya, kita tahu bahwa di sebuah bisnis itu kan ibaratnya pabrik. Kalau mesinnya ini nggak pernah jalan, gimana pabrik itu bisa menghasilkan, kan gitu. Nah, oleh karena itu mentor kita di komunitas miliarder berkah ini memberikan sarana di mana pabriknya ini diproduksi terus dengan mengadakan seminar-seminar yang dulu kalau saya mengundang beliau gitu ya di tim kami itu nunggu 6 bulan sekali ya, menyesuaikan jadwal karena harus keliling di seluruh Indonesia, belum lagi kadang 1 tahun sekali. Nah sekarang hampir tiap hari beliau ada memberikan energinya, memberikan ilmunya yang jelas di era informasi ini, itu yang sangat dibutuhkan ketika kita di business networking untuk building people, untuk membangun manusia itu sendiri. Nah, terus berikutnya yang jadi persoalan nih, tantangan, mesinnya udah bagus, udah diproduksi bagus. Ternyata Bunda gitu ya, ternyata Mas Raka, bahan bakunya itu kita nggak paham gitu. Kita nggak, ibaratnya buat roti, nggak punya bahan bakunya. Gimana kita bisa menghasilkan, padahal mesinnya udah bagus tuh. Mesinnya udah bagus, memproduksi, mixernya dan lain-lain. Tapi bahannya kita nggak punya. Ya kita nggak akan sama juga, nggak akan bisa memperoleh hasil. Itu kenapa untuk di dunia networking, terutama menggunakan marketing online ya, di era digital, perlunya tadi yang disampaikan Pak Ringga yaitu traffic. Gimana caranya kita bahan bakunya ini berupa daftar nama bahasa awam atau disebut dengan database. Kita harus diperbanyak terus gitu. Jadi setiap hari harus ada orang-orang baru. Kalau cara offline kita dulu biasanya kan kenalan dengan orang yang nggak kenal, nyebar brosur, satu nomor telepon kan gitu. Sehari harus kenalan 5 orang. Oke, bagi orang-orang yang punya mental sudah kuat gitu ya, mungkin bisa lebih cepat, tapi yang belum masih proses belajar. Di era digital berbeda. Kita tinggal punya medsos kita itu punya teman dibanyakin gitu ya, misalnya 5.000 teman, belum followernya. Kemudian kita posting yang manfaat, kita sharingkan, sekali lagi kita memberikan informasi, maka otomatis mereka akan berdatangan sendiri. Nah, disitulah kemudahan di era digital. Jadi, insya Allah dengan kita paham nih, gitu ya, mesin ini sudah bagus, kita maksimalkan cara database-nya diperbesar, insya Allah hasilnya dahsyat, closing-nya luar biasa, gitu. Amin. Jadi kalau dengarnya Bu Novi cerita ya Bu Ringga, ini kelihatannya ini suatu, saya melihatnya ada suatu harapan. Ketika ada seseorang ataupun ilmu ya yang diberikan menjadi sebuah jalan, khususnya buat sobat miliarder yang mungkin saat ini lagi bingung nih, atau mungkin saat ini yang lagi dirumahkan, atau saat ini yang mungkin mohon maaf gitu, misalkan di PHK-kan gitu dan sebagainya. Gak usah ragu, gak usah putus asa. Ini ada kesempatan kita khususnya ya buat kalian sobat miliarder yang mau ingin menjadi sukses seperti mentor kita, para top leader miliarder yang hadir hari ini. Nah, jangan khawatir karena tadi kalau lihat dari caranya atau prosesnya Bu Novi cerita, saya melihat ini adalah sebuah harapan Bu Rani. Dan benar nggak Pak Ringga? Kalau misalkan, mohon maaf, kita tidak diperkenalkan ilmu teknologi seperti ini, marketing 4.0, artinya kita akan kalah sama dunia. Nah, gimana sekarang saatnya mungkin ada hikmahnya di masa pandemi, kita diberi kesempatan sama Allah banyak waktu untuk belajar ya dunia atau mengenal yaitu marketing 4.0 ini gitu loh. Apalagi kalau Anda semua sobat miliarder bisa bergabung bersama kami di komunitas miliarder berkah seperti itu. Siap. Ya, kalau Bu Novi kan kalau kita lihat nih ya, bagaimana beliau mau memaksimalkan si dunia online ini dengan cara kekuatan dari kelihat potensinya. Potensinya tadi sudah dijabarkan begitu luar biasa sama Pak Ringga ya. Banyak orang-orang di luaran sana
yang belum kita jamah nih, belum kita jangkau gitu ya, belum terjangkau sama kita ya, belum terjangkau sama kita kalau kita lakukan secara offline. Ya mungkin bisa jadi kalau nggak terjadi seperti ini, kita nggak dipaksa keadaan, nggak dipaksa oleh alam dengan pandemi ini, mungkin Bu Novi masih berkutatnya di Gresik gitu kan ya, Pak Ringga di Jogja, saya cuman kitaran di Jakarta. Tapi dengan dunia online ini akhirnya semuanya menembus batas. Bahkan sekarang nih kalau bisa nih, bukan kalau bisa lagi, bisa jadi live kita ini bisa sampai ke mancanegara. Keren banget gitu kan. Ya benar ya. Nah, terus juga lebih mudah Bunda. Ya, kan kalau tadi disampaikan Mas Raka ya, sekarang ibu rumah tangga dari rumah, siapa sih nggak pegang HP gitu kan? Betul. Pasti semua pegang HP, bangun tidur pegang HP, habis ngurusin anak pegang HP gitu. Cuman biasanya kita kan cuma dipakai hanya untuk posting diri kita sendiri atau senang-senang gitu. Tapi di era sekarang nih, era yang banyak peluang, apalagi tergabung di komunitas miliarder berkah, rasanya akan sangat mudah gitu loh. Jadi siapapun bisa asalkan mau belajar. Jadi nggak ada lagi kata gaptek, semuanya asalkan mau, informasi diberikan, tadi konten sudah dikasihkan, kita tinggal kopas saja, materi sudah diberi, cara presentasi diajarkan, terus seminarnya sudah ada untuk kita menambah bisnis kita makin berkembang. Jadi menurut saya sangat mudah dijalankan dan ini akan jauh lebih powerful. Betul. Masya Allah. Dan juga ini mungkin Bu Rani, Pak Ringga, kalau tadi kan Pak Ringga mengenai tentang data-data ya, artinya bukti yang sekarang kita tahu bahwa ternyata dunia itu udah nggak jauh dari genggaman, artinya dengan teknologi seperti itu. Nah, Bu Novi boleh tahu dong mungkin buat para sobat miliarder yang saat ini kita lagi menyaksikan dan penuh harapan bagaimana tentang marketing 4.0 ini, cara-caranya atau mulai awalnya gimana nih Bu Novi, apa-apa saja yang diperlukan, terus juga mungkin mohon maaf nih, kalau mungkin orang yang punya basic atau mungkin orang awam yang belum mengenal dunia marketing 4.0 ini mungkin ada saran nggak buat kami semua para sobat miliarder yang bisa menjadi ternyata ini loh stepnya dan itu mudah banget. Boleh dijabarkan secara singkat, Bu Novi? Ya Mas Raka, jadi sebenarnya begini ya, online itu ya sama dengan offline, artinya nggak ada sesuatu yang instan. Yang membuat kita kadang-kadang gampang menyerah atau putus asa itu karena ngerasa kita udah posting gitu ya, kita sudah nonton bareng, kita sudah share, tapi kok nggak closing gitu. Nah, semua ada prosesnya sahabat miliarder semua. Sama halnya misalnya kalau di ilmu online itu disebut ada funneling ya, ilmu funneling atau ilmu corong. Kalau misalnya sahabat miliarder ke mall deh, tiap 4 jam, misalnya di data ya, tiap 4 jam ada 1000 orang masuk ke mall. Mungkin yang masuk ke toko-toko hanya 30%-nya saja. Dan yang beli, yang membawa tentengan, itu juga hanya 30% saja. Nah, artinya kalau kita ingin closing-nya lebih banyak, sebenarnya kan yang dibanyakin bukan fokus pada closing-nya. Tapi yang dibanyakin adalah bagaimana membangun kayak orang ke mall itu masuk lebih banyak ke mall. Jadi kemungkinan closing-nya makin tinggi. Nah, jadi jangan fokus pada closing-nya, tapi bagaimana membesarkan database tadi, membesarkan daftar nama tadi. Ketika daftar nama kita misalnya dalam sehari kita bisa berkenalan, bersilaturahim dengan 10 orang, kemudian 10 orang itu kita silaturahimi, closing 10% udah bagus gitu. Jadi jangan merasa saya sudah tapi kok belum maksimal, karena fokus yang kita lihat ada di closing, bukan bagaimana memperbesar database kita. Insya Allah kalau database kita besar, otomatis closingnya pun juga akan meningkat, begitu ya. Jadi sales funnel gitu. Terus yang kedua adalah untuk di media sosial sebenarnya simple yang kita lakukan, yaitu saya sebut sebagai S3 teman-teman. Jadi S3 ya, jadi bukan sekolah ya, tapi S3. Yang pertama adalah sering-sering posting. Nah, postingnya bagaimana? Tinggal ambil saja di materi yang sudah disediakan ya oleh di komunitas miliarder berkah ini, tinggal pilih mana yang cocok gitu ya. Hari ini apa, besok apa, nanti siang apa gitu. Itu sering posting. S yang berikutnya yaitu sering
sharing. Jadi share saja, misalnya kita punya tips, jadi nggak melulu promosi terus gitu. Jadi orang itu kadang ingat orang itu tidak suka kita promosikan, enggak. Tapi orang itu suka membeli, tapi orang tidak suka dijualin gitu. Ya, jadi kita harus soft selling itu dengan sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat, tips-tips gitu ya, lucu-lucu, humor-humor, apa ada yang bagus di share gitu. Kemudian S yang ketiga yaitu sering silaturahim. Nah ini yang kita kadang kurang sahabat semua. Konten udah mentang-mentang udah dikasih paling nggak bagus ya. Pagi di posting, siang posting, sore posting, malam posting gitu ya. Habis itu nge-share ada tips ya, di grup dikasih tips, di posting. Tapi silaturahimnya nggak pernah gitu. Ditanya temennya berapa? Temennya 200. Nah, coba kita belajar ilmu funneling tadi. Temen 200, algoritma Facebook hanya menampilkan iklan kita, promosi kita, ditampilkan ke 5% orang yang sering interaksi dengan kita. Jadi contoh, teman-teman semua, sahabat miliarder punya teman 200. Yang sering like, yang sering ngomen, leader-leadernya. Atau teman sesama Armina Daily, totalnya 50 misalnya, yang sering like. Yang lain nggak pernah teman-teman silaturahim, nggak pernah sapa-sapa, nggak pernah nge-like, nggak pernah tobat. Coba 5%-nya dari 50 berapa? 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 Ya 25. Berapa? Berapa? Ya itu yang melihat orang-orang yang sudah daftar semua gitu loh. Jadi closing itu kenapa penting banget silaturahim. Kita tahu silaturahim itu menambah rezeki ya, di online pun berlaku sahabat semua. Jadi kita bisa ketemu tuh di grup-grup yang rame, misalnya grup pengusaha muslim muda. Nah, kita mau saya mau membantu anak muda supaya dapat penghasilan tambahan dari bisnis gabung di komunitas miliarder berkah. Cari tuh di grup-grup anak muda, pengusaha muda. Lihat yang komennya paling terbaru, update berarti orangnya aktif di bulan-bulan ini. Nah itu di-add jadi teman. Kemudian ketika nge-add itu di-inbox. Jangan nge-add setelah itu selesai, enggak, di-inbox. Tujuannya supaya mereka tahu bahwa kita itu tujuannya baik loh untuk invite mereka, bukan promosi. Nah, yang sering kita lakukan, Assalamualaikum, saya adalah Armina Daily, saya menawarkan produk ini dengan hasil pembicaraan. Mau dan enggak, kita itu nggak mau loh dipromosiin gitu loh. Tapi kita mau memberikan jelas tahu. Jadi cukup Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novi, salam kenal, saya sudah invite, bisa dibantu di confirm ya, semoga pertemanan ini memberikan manfaat dan insya Allah menambah silaturahim kita. Nah, ketika kita sudah itu kan butuh proses orangnya ngeliat gitu kan, ini siapa sih? Invite aku orang nggak kenal. Disitulah proses kita posting dan sharing tadi, S yang pertama dan S yang kedua, yaitu dengan memberikan yang bagus ya. Intinya postingan kita itu, ingat networking itu kan memberikan solusi, membantu. Diniatkan saja ketika kita membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan kita. Nah, salah satunya dengan apa ya? Dengan ilmu. Di medsos yang kita berikan ya ilmu, sharing. Misalnya saya lagi membahas tentang komunitas miliarder berkah. Nah, bisa di-share, alhamdulillah setelah saya ikut tadi malam live-nya mentor miliarder, saya menemukan bahwa untuk orang suksesnya adalah ini gitu ya. Habis itu diberikan edukasi mentor miliardernya. Orang kan nanya jadi tertarik, ini bisnis apa orang ini gitu kan. Tapi jangan langsung disebutkan bisnis Armina Daily yang ini gitu. Enggak, tapi membuat penasaran. Marketing adalah membuat penasaran. Pemasaran adalah membuat penasaran. Jadi dibuat penasaran. Kalau ada live nih, kita diadakan live, jangan flyernya di-fullin. Kata-katanya dari Pak Ringga itu kan buat grup kita supaya mitra itu paham maksudnya. Tapi mereka kurang butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah apa sih, penasaran banget. Jadi bisa dikasih gitu. Mau tahu rahasia 1 tahun jadi miliarder,
gitu ya, seorang dosen misalnya, seorang S3, SD, SMP, SMA, ibu rumah tangga bisa memperoleh miliaran. Nanti malam ya, jangan lewatkan jam 8 malam gitu. Ingin tahu linknya, nanti bisa inbox saya atau di komen gitu kan, akhirnya jadi penasaran, apa sih ini. Nah, akhirnya timbullah nanti inbox kita. Setelah kita inbox, baru kita arahkan ke WA. Di situ di WA inilah kita membuat kolam, sahabat semua. Di situ. Karena tadi yang disampaikan ilmu funneling itu, orang tiba-tiba yang kita mau sebenarnya kan orang hubungi kita, inbox, wah ini langsung closing. Akhirnya ketika nggak tahu sih, ini nggak mudah, berarti online ini nggak mudah, gemes aku wes. Itu kan gitu. Itu masih proses awal, jalan ilmu funneling itu masih di atas, masih besar gitu. Jadi caranya di WA gitu ya, mungkin di timnya masing-masing kan ada, misal ada kolam grup, misalnya grup orang-orang yang masih belum daftar nih, orang-orang awam yang ini gitu. Nanti jangan langsung dimasukkan grup juga, orang nggak nyaman ini apa sih gitu. Bisa apa dulu, Mbak tadi inbox, yuk kita lanjut di WA gitu, ada yang bisa dibantu gitu. Itu apa bisnisnya, itu video apa sih gitu, kok tertarik. Nah, Mbaknya ingin lebih jelas nggak, mau nggak kalau kita masukkan di grup kami gitu, nanti Mbaknya akan dapat informasi, nggak mengikat kok. Kalau menurut Mbak nggak suka nggak apa-apa keluar, tapi kalau suka alhamdulillah, semoga bisa nambah informasi, nambah ilmu. Karena kan kalau orang berilmu, Allah akan naikkan derajat kita. Insya Allah ini jadi jalan kemudahan, Mbak bisa sukses, bisa wujudkan impiannya. Lalu edifikasi leader-leader yang sudah sukses, jangan cerita diri kita sendiri. Kalau cerita diri kita sendiri malah kurang closingnya. Itu edifikasi leader yang sudah sukses, yang sesuai dengan teman kita baru itu. Misalnya ibu rumah tangga bisa diedifikasi Bunda Rani, ya. Misalnya dosen ya, kalangan menengah ke atas, pendidik gitu ya, profesional, itu diedifikasi Pak Juli dan Bunda Inggris gitu. Karena kalau misalnya ada yang menyuruh saya ibu rumah tangga gitu ya, kita edifikasinya misalnya Butari gitu ya, yang profesional, gitu, wah Butari sih keren, saya kan ibu rumah tangga cuma dasar apa bisa. Nah, kadang seperti itu. Jadi sesuaikan edifikasinya dengan leader kita yang memang sesuai. Kan di Arena Daily ini banyak, di komunitas Arena Bekah banyak contoh-contoh leader-leader yang sudah sukses. Nah, itu diedifikasi. Insya Allah di situ, di grup itu nanti didoain gitu ya, sambil didoain, diisi materi-materi. Biasanya dari situ, oh ya saya daftar, karena nyaman, karena percaya dulu, oh berarti ini bukan penipuan, saya setor uang di sini karena ada manfaatnya, saya merasakan nyaman di grup ini, begitu Pak Ringga. Oke. Ini Bu Rani, kalau tadi dengar cerita Bu Novi ya, dari sobat miliar kita, mitra-mitra kita, kayaknya pengalaman ini kayaknya benar juga nih. Biasanya kenalan cuma begitu aja dan sebagainya. Kalau saya ngambil kesimpulannya gini Mas Raka, apa yang dibangun sama Bu Novi itu nggak sekedar membangun sebuah bagaimana memanfaatkan tumplek-plek digital online-nya tuh bulet-bulet, tapi juga membangun yang namanya silaturahim dengan menjalin komunikasi yang nggak tadi main tomplok aja gitu kan ya, tapi harus ada komunikasi, berproses komunikasi, mulai PDKT-nya, pengenalan di awal melalui inbox dulu, karena pertemanan itu kan kadang juga kalau kita langsung sebar, langsung blast apa gimana, itu malah akhirnya jadi membuat orang kesal gitu kan ya, membuat orang kesal, tiba-tiba masukin orang ke WA grup yang nggak awal-awalnya nggak ada ceritanya, nggak ada prolognya, akhirnya malah membuat orang jadi nggak ini gitu, nggak respect sama kita gitu. Dan memang Bu Novi kalau kita lihat sih, memang saya pribadi melihat bagaimana Bu Novi menjalin komunikasinya itu baik dengan orang baru maupun dengan timnya ya. Saya tanya nih Bu Novi, gimana Bu Novi dengan tim khususnya di GNC sendiri ya? GNC ini kan menjadi menjadi grup yang sekarang menjadi terbesar juga di Armina Daily. Bagaimana Bu Novi merawat dan memelihara tim ini supaya juga mengikuti jejaknya Bu Novi itu seperti apa kalau dia di dunia online sendiri?
Ya, sebenarnya di bisnis networking itu kan yang paling mudah sebenarnya di edifikasi ya, Bu. Jadi kalau semakin kita sering edifikasi leader atas atau mentor miliarder kita yang sudah terbukti, insya Allah di situ energinya akan besar gitu. Tapi kalau kita ini cuman edifikasinya produk misalnya ya, cuman edifikasinya misal ya produk ya rata-rata ya, itu kurang. Kurang gitu. Kalau kita edifikasi mentor miliarder, kita edifikasi komunitas. Nah, disitulah apa sih yang kita dapat dari komunitas ini? Kita makin dekat dengan Allah, gitu ya. Kita ada buktinya, gitu. Ada yang sudah mendapatkan. Nah, insya Allah di situ otomatis akan menggerakkan energi mereka sehingga ketika mereka sudah tergerak energinya, kita berikan informasi tentang product knowledge, tentang marketing plan, mereka jauh lebih mudah menerima daripada kita balik gitu. Kita produk dulu misalnya di share orang atau marketing plan orang udah pusing dulu gitu kan. Jadinya jadi sebenarnya membangun mindsetnya di awal. Jadi apa sih keinginan mereka gitu. Jadi kita harus tahu. Kalau mitra itu kan kadang begini ya. Kita udah daftar nih, mitra baru udah daftar. Yang kita lakukan biasanya kan, nanti leaderku bantu di grup, ya sudah dimasukkan di grup itu saja. Nah, berharap mereka dapat informasinya. Tapi apa yang terjadi gitu? Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang mitra itu setelah masuk gitu ya, ditanya paham nggak? Iya nggak paham, apalagi yang bekerja tuh. Yang bekerja pagi nggak boleh pegang HP, baru buka sore itu ratusan chat, itu saya yakin mereka udah nggak akan baca dari atas sampai akhir. Hanya baru lewat ilmunya di situ. Akhirnya mereka orang baru ini awal semangat, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Saya udah bingung. Grup segini banyaknya. Itu kenapa peran kita di duplikasinya, yaitu pembinaannya dengan kontak person tetap. Nah, jadi hubungan membangun trust-nya dengan hubungan one by one. Kalau dulu offline kan kita harus indoor tuh ketemu door meeting. Nah, sekarang kan enak, ada WA aja bisa video call. Jadi bisa ditelepon, kenapa Mbak kok nggak aktif di grup gitu. Iya, saya bingung Mbak, apa ya yang harus dilakukan gitu. Nah, dari saya ya kan, Mbaknya dulu dari mana? Terus diingatkan lagi tujuan dulu, Mbaknya daftar pingin apa. Ketika kita sudah tahu strong why-nya katanya Kang Hari ya, kita sudah tahu strong why-nya, visinya sudah terbangun, mindset mereka sudah terbangun, spiritualnya sudah terbangun gitu, insya Allah jalannya mereka akan menemukan jalannya sendiri. Meskipun sibuk bekerja, berarti saya punya tanggung jawab, saya harus buka WA group supaya nggak ketinggalan informasi. Meskipun sibuk kerja, karena ada live, saya harus belajar. Saya harus ngajak orang belajar gitu. Mantap. Kalau ngedengerin tadi Bu Novi nih malam ini Pak Husnul, Mas Husnul kayaknya udah lebih dari 1000 nih viewernya nih. Wah, berarti 1000 yang viewer yang hadir hari ini. Nah, ini berkenaan Pak Ringga nih saya mau tanya. Berkenaan dengan apa yang kita lakukan selama beberapa waktu ini udah lebih dari 2 bulan ya Pak Ringga ya. Kalau Pak Ringga sebagai seorang manajer sakti melihat bagaimana mentor miliarder kita dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Bu Novi, kan itu ada keterkaitan antara reputation tadi ya, reputation di dunia online itu komunikasi jadi lebih intens, setiap hari kita bisa bertemu dengan mitra-mitra kita, dengan calon mitra. Pak Ringga melihatnya apa yang dilakukan oleh mentor miliarder kita yang nanti akan kita hadirkan ya, melihat keputusan beliau, ayo kita tiap hari live online. Brand, ada nggak kehubungannya dengan branding, apa yang mau di branding oleh mentor miliarder kita Pak Ringga? Ya, jelasnya ada ya Bu Rani. Yang saya tahu karena mentor miliarder ini selalu bercerita apa sih yang ingin dibangun dengan konsep
70 kali ya, 70 kali siaran di Facebook secara rutin gitu ya. Ada ilmu yang mengatakan bahwa ketika teman-teman mendengarkan 21 kali kata-kata positif, maka akan berubah menjadi mindset. Nah, jadi kalau dibilang yang dilakukan ini, repetisi yang dilakukan oleh mentor adalah bagaimana setiap hari teman-teman itu dimasukkan dulu ilmunya dulu, nanti kita akan bicara di hari Jumat, itu namanya ada mekanisme sukses otomatis. Dia mentor mengatakan bahwa kalau untuk menjadi sukses itu harus 21 hari mendengarkan audio terapi gitu. Tapi ternyata ada lagi penelitian yang disampaikan oleh mentor bahwa tidak harus seperti terapinya seperti langsung mendengarkan seperti itu gitu. Ada juga mendengarkan secara berurutan materi-materi yang memang bicara tentang kebaikan, bicara tentang miliarder, bicara tentang HPS, hati, sikap dan perilaku yang dirubah gitu lah. Nah, ketika itu disampaikan itu secara rutin, misalkan ada teman-teman nih. Teman-teman baru gabung. Kemudian dia mendengarkan 21 kali. Mungkin mindsetnya dari awal penolak. 2-3 kali mendengarkan tertarik, ketarik. Ketika dia mendengarkan 21 kali, akhirnya bukan cuma branding Bu Rani yang bangkit. Bukan cuma perusahaan yang nilainya meningkat, tapi yang penting adalah ada mindset yang berubah dari perubahan yang dilakukan terhadap mentor. Jadi, artinya apa? Dari teman-teman para mitra-mitra baru ini akhirnya mendapatkan apa yang ditargetkan oleh mentor tadi. Terjadi perubahan sikap menjadi lebih baik dan tentunya menjadi magnet rezeki. Dan ini yang makin diperbarui oleh mentor dengan pola tayang 70 kali tadi gitu. Nah, harapan kita tentunya bukan cuma branding yang naik, tapi adalah repetisi terhadap audio terapi ini bisa membangkitkan para mitra untuk punya hati, pikiran, sikap yang terbaik. Itu sih yang saya paham dari apa yang dijalankan mentor kita, Bu Rani. Oke. Nah, ini Bu Rani, nih Pak Ringga ya, juga Bu Novi, Sobat Miliarder yang malam ini sungguh luar biasa. Tadi kita sudah menelaah sedikitnya tadi ya, tentang ilmu yang disampaikan oleh Pak Ringga, terus Bu Novi dan sebagainya. Nah, dan ini adalah penting ketika memang ternyata ini lagi bersumber. Artinya ada sesuatu yang disampaikan dari seseorang yang luar biasa yang disebut kita dengan mentor. Nah, malam ini Sobat Miliarder, ini kita semua akan menghadirkan nih sosok yang benar-benar memberikan inspiratif buat kita semua, sosok yang memberikan kekuatan untuk kita, terutama adalah bagaimana membanggakan diri kita menjadi potensial. Dan beliau pun juga alhamdulillah ya, dengan pengalamannya di bidang pakar ekonomi, juga sebagai pelopor terbesar ya, umroh terbesar di Indonesia, bahkan sudah merilis bestseller buku ya tentang perbankan. Bahkan Sobat Miliarder yang luar biasa adalah Allah menganugerahkan kepada beliau dengan amanat, dengan memberikan pada beliau anugerah yaitu sebesar 33 miliar rupiah. Wow, ini angka yang sangat fantastik Sobat Miliarder. Dan saat ini pun beliau juga alhamdulillah ya, ingin visi misinya adalah melahirkan atau mencetak 1000 miliarder baru di Indonesia. Dan langsung saja kita hadirkan beliau adalah Bapak Haji Dr. Andes Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam triliuner. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Pak Juli, ketemu lagi. Ini kalau saya bilang nih ya, ini seperti kayak apa ya, lari maraton. Terus itu selama 70 kali berputar. Ini udah kayak apa ya, kalau dibilang kita ibadah tuh tawaf jalan terus gitu Pak Ringga. Dan saya yakin ketika ini dilakukan terus-menerus ya, tidak ada berhenti, dalam arti memang terus dilakukan dengan materi kuliah miliarder yang luar biasa. Yakin ini udah sumber energinya bukan cuma dari suara Pak Juli, tapi ada sumber energi, ada kekuatan yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Juli, ini balik lagi nih, tema kita adalah marketing 4.0 spiritual. Ya kita tahu ternyata kalau kita bicara soal dunia digital marketing itu kayaknya nggak cukup kalau nggak diimbangi dengan spiritual kita. Nah, bagaimana dengan di komunitas Miliarder Berkah nih Pak Juli? Ya sebagai Pak Juli adalah sebagai artinya di komunitas ini membangunnya itu mengaitkan ya, menghubungkan antara marketing ya 4.0 dengan spiritual ini kan nggak gampang Pak Juli. Bahkan ada orang mungkin ya yang merasa dulu dia buat apa belajar spiritualnya, nggak penting. Yang sekarang adalah tentang misalkan bagaimana itu menghasilkan suatu duit yang besar dan sebagainya. Nah, ini beda di komunitas Miliarder Berkah. Justru orang sangat menikmati bukan sekedar hanya besarnya uang,
tapi ada nilai plusnya adalah spiritualnya kepada Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin kita tanyakan dari Sobat Miliarder Pak Juli, bagaimana ini menjadi sebuah kekuatan ketika Pak Juli ya memberikan spiritual dengan teknologinya, dengan perkembangan zaman sekarang ini menjadi sebuah landasan, dan tujuan Pak Juli visi misinya adalah untuk melahirkan 1000 miliarder. Ini gimana caranya, Pak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih Mas Gusno, Ibu Miliarder Bupati Rani, Manajer Sakti Pak Aringa Pandanu, dan sang miliarder Ibu Novi Mario Alfa dari Gresik, dan para sahabat miliarder yang ada di Facebook. Luar biasa, hampir menembus 1000, ini sudah 968, tinggi 1000. Hari ini saya doakan penjenengan semuanya ya selalu istiqomah memarketing diri, memarketing perusahaan, memarketing hati, pikiran, sikap, sehingga banyak orang penasaran, banyak orang yang tertarik, banyak orang yang terkesima, akhirnya melakukan repeat order pada produknya Daily, kemudian mengikuti apa kata leader, mengikuti leader sukses, mengikuti mentor miliarder, potensi rezekinya tanpa batas dapat, kemudian dapat rezeki pasti income terus menerus, financial freedom, sehingga kita ibaratnya dapat surga sebelum surga sebenarnya nanti. Hari ini yang sebelum saya jawab dari Mas Husnul adalah apa sih sebenarnya bedanya Mas Husnul, Bu Rani, Bu Novi, Pak Arya, teman-teman, namanya marketing 1.0, 2.0, kemudian 3 sama 4. Itu yang saya tahu adalah kalau marketing 1.0 namanya, itu adalah marketing bagaimana mempengaruhi permintaan, memenuhi konsumen, itu fokusnya di produk. Jadi perusahaan itu fokusnya adalah bagaimana membuat produk agar cepat dibeli oleh konsumen. Itu fokusnya di produk, kualitasnya diperbaiki. Kalau 2.0 itu marketing yang fokusnya bukan di produk, tapi bagaimana memuaskan pelanggan atau konsumen. Jadi fokus pada pelanggan. Kita fokus pada apa? Pada konsumen awal kemudian. Kalau marketing 3.0 fokusnya sudah bagaimana perusahaan, kalau di network adalah manusia yang ada di sekitar kita ini, yaitu individu, kelompok, masyarakat, bahkan siapa saja yang ada di dunia ini dilihat dari sisi pikirannya bagaimana, hatinya gimana, sikapnya disentuh. Itu sudah masuk di arena namanya marketing spiritual. Nah, kalau marketing 4.0 itu di akhir ini sejak ada dunia digital itu sudah fokus adalah lebih tinggi dari 3.0, tapi menggunakan apa? Pakai digital. Kalau dulu fokusnya adalah HPS, tapi dengan banyak silaturahmi, banget dengan offline maksudnya kalau di networking. Kalau sekarang ini Bapak Ibu yang hari ini hadir, tadi jelaskan oleh Pak Riga Pandanu, Bu Novi, Bu Rani dan semuanya. Kalau Bapak Ibu menggunakan pola lama, siap, cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh mitra, ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, Bapak Ibu harus masuk dunia digital marketing yang disampaikan oleh Pak Bu Novi tadi. Saya sebagai angkatan 64 lahir, itu sebenarnya di era sekarang itu sudah apa ya, sok punya handphone saja nih Mas Gusnul. Saya punya handphone harganya lumayan ya, iPhone. Saya menggunakan fasilitas di sini aja yang pusing tadi. Aduh, mau moto aja megang-megang bingung gitu loh. Siapa yang punya handphone bagus nggak nyampe. Tadi saya belum masuk arena ini sebenarnya kami sempat mati. Saya terus nyari laptop yang lain sampai pinjam punya tempatnya Bu Inggris. Ternyata setelah saya pakai punya Bu Inggris, apa yang terjadi? Ternyata laptop saya ini tidak sempat tak colok. Coba, sudah miliarder itu sampai nggak bisa apa ya, punya insting bagus. Karena memang ya itulah angkatan 66 bulan nih.
Udah pindah tadi. Tadi kan saya udah dipanggil via mana via digital via. Ternyata nggak dicolok. Parah nggak? Aduh. Ini miliarder. Aduh ya Allah. Ya. Tadi ketika saya mendengar dari Pak Ringga, itu saya ini ngomong apa itu. Padahal itu bagus banget. Makanya saya ulang-ulang. Tapi ketika Bu Nafi jelasin, karena mungkin Bu Nafi sudah experience-nya tinggi. Kalau Pak Ringga kan baru masuk IQ, kayak EQ. Ini maaf apa adanya dulu ya. Jadi teman-teman, ini dari sisi kacamata mentor miliarder yang tidak ngerti online ya. Jadi Indonesia itu kan punya kecerdasan pertama fisik ya, fisik PQ. Kemudian yang kedua inbreeding nih, IQ-nya, IQ, kemudian naik lagi IQ-nya, pakai emosi, pakai rasa. Makanya Pak Ringga rasa mundi kan itu doang. Tapi Pak Ringga sekarang udah keren, makanya udah bisa tembus. Kalau pakai IQ nggak akan jalan. Nah, kemudian naik lagi spiritual, pakai hati, pikiran, sikap. Nah, Bu Novi ini, pakai digital marketing laris, karena Bu Novi hatinya seperti Pak Yuli, nggak banyak ngomong, yang penting closing. Bu Rani kenapa ribuannya clear? Karena Bu Rani paling dekat sama saya, orang pertama yang di Arminer Perdana pakai 13, yang closing karena ketemu Pak Yuli seorang dosen waktu itu. Sampai sekarang Bu Rani sudah nggak mungkin jauh sama Pak Yuli Bu Inggris karena hatinya sudah klik. Mas belum, karena masih pakai ini IQ. Dia masih di alam lain menggunakan ilmu artisnya. Tapi setelah dikasih belangkon, masih spiritual. Nanti langsung panen rezeki. Amin. Yang saya katakan teman-teman, saya nggak pakai teori, penting di era digital marketing ini, Bapak Ibu hati-hati. Tadi Bu Nafi bilang hati-hati, silaturahmi itu harus lebih sering dibanding masa lalu. Ketika Bapak Ibu pakai 3.0, karena tidak pakai Bapak Ibu, mungkin kalau ketemu saudara kan setahun sekali ya. Saya mudik setahun sekali. Ketemu saudara setahun sekali. Tapi kalau Bapak Ibu dengan digital marketing tidak bisa setahun sekali. Harus setiap waktu mengucapkan telepon, ngambil apa. Makanya di era epidemi ini, alhamdulillah kita, terutama saya mengkomando dari bulan April sampai hari ini, sudah 69 kali teman-teman semuanya kita paksa pakai digital marketing. Makanya omset kita dalam 2 bulan ini, kalau setahun yang lalu hanya 1-2 miliar, semester yang lalu paling 3 miliar. Tapi saya tadi dapat laporan dari Bu Inggris, omset kita 2,5 bulan ini berapa? Hampir 13 miliar. Wow, Masya Allah. Iya. Itu berarti Pak Raka. Ya, betul. Pak Juli, ini kalau dibilang tadi Pak Juli dengan data statistik dari perusahaan kita bahwa dalam 2 bulan aja ini sudah angkanya sudah melebihi ya, artinya 13 miliar di masa seperti ini. Ini tidak mudah loh Pak Juli kalau tidak ada kekuatan, dukungan, bahkan ya mohon maaf ya, selain tadi ya kita bicara tentang marketing 4.0, ini pasti ada sesuatu ditambah nilai plus yaitu spiritualnya. Nah, Pak Juli, ini boleh dong kasih bocoran buat kita semua nih, apalagi kita tahu bahwa mitra-mitra kita kan memiliki background yang berbeda karakternya. Nah, ini bagaimana memaintenance ya dengan teknologi yang ada, ya tadi kita bicara dari Bu Novi, ini membangun ini supaya bisa mereka jadi solid, jadi satu tim yang memang ternyata tujuan visinya bahkan impiannya sama seperti mentor miliarder kita untuk melahirkan 1.000 miliarder. Ini gimana caranya Pak untuk bisa ngebangun ini Pak? Wes gampang banget, cuma yakin sama action. Siapa yang yakin tahun ini jadi miliarder? Saya. Duluan. Yakin punya pendapatan 100 juta per bulan? Saya. Siap action enggak? Siap. Nah, cuma 2 yakinnya. Lakukan silaturahmi dengan apa? Pak Ringga, inbreeding, manajer sakti, wajib hukumnya, manajernya memberikan konten, istilahnya konten ya. Konten aja ngerti. Pagi, siang, sore, kalau bisa 4 kali. Masya Allah. Nah, tentang apa? 3.
Memang ranking pertama tuh tentang mentor, harus sering dimunculin. Kemudian leader besarnya, leader sukses 3 ini, brandingnya ini, mentor ini harus dimunculin terus saja. Kenapa? Otak kita ini menerima apa saja informasi. Kalau setiap hari pagi diisi mentor, miliarder siapa, leader sukses siapa, terus saja isinya orang-orang sukses terus. Betul. Nah, ya kan? Mulanya iki opo, lama-lama lama-lama closing gitu. Nah, isinya harus inspiratif. Nah, jangan menampilkan wajah yang nggak menarik. Gitu. Oke. Itu tentang ini pertama. Yang kedua, tentang potensi rezeki. Bener nggak? Dengan modal 165.000 bisa jadi jutawan bahkan miliarder. Kasih aja bukti sukses, kasih saja gaji-gaji teman-teman gitu. Yang ini ya, ini isinya. Kemudian 3, apa sih yang dipromosikan oleh Arne Daily selain mentor miliarder, leader sukses, kemudian potensi rezeki? Ini produknya ini punya nilai. Nilai apa? Nilai untuk kesehatan, kecantikan, untuk menambah stamina. Maaf, kalau saya cenderung jangan ngomong tentang pengobatan, tapi dampak untuk kesehatan. Karena itu suplemen. Kalau pengobatan nanti jadi pengobatan alternatif. Nah, caranya gimana? Komunitas kita ini sampaikan orang-orang yang sudah memberikan manfaat. Gara-gara minum propolis gimana? Minum red coffee bagaimana? Minum Delistrum gimana? Terus pakai hijab gimana? Sampaikan aja apa adanya. Nggak usah dilibel-libelikan. Itu 4 itu aja kok. Terus kalau ada grup, ada acara gini, bikin hikmahnya apa? Dapat ilmu hari ini. Tulis dan mau berubah apa? Nanti teman-teman akan mendoakan, saling mendoakan. Di grup wajib hukumnya yang pengen sukses, katakan saya, setiap hari harus bikin ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang nomor 3. Kalau di agama ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ini level 3 ini. Kalau Bapak Ibu, misalnya Bu Rani, Mas Gustul, Bu Novi, kalau saya jadi dosen, tak kasih soal ujian, dipentelengi, didiemin, itu kira-kira lulus nggak? Nggak. Iya. Harus ngapain? Ya dikerjakan Pak, ada benar Pak, benar. Iya, pernah nggak sekolah nggak pernah mencatat? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ujian pakai kebatinan bisa nggak bisa. Jadi teman-teman online ini harus cepat merespon kayak Bu Novi tadi, menuliskan apa intinya, kemudian berjanji saya mau berubah karena ini perubahannya terus menerus. Siap nggak? Siap. Yang siap katakan saya jawab di sini ya. Saya. Udah gampang kok. Apalagi nanti, ini saya semangat gini nih. Besok Sabtu, satu persatu kita sudah menyiapkan Jogja Miliarder Camp. Materinya dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Terus besok paginya dari subuh sampai siang. Kita ngasih ilmunya dengan kebahagiaan, dengan memuliakan, dengan rasa syukur, santai. Sugih nggak usah macam-macam, libatkan Allah setiap waktu, insya Allah sugih karepe dhewe gitu. Amin. Iya Pak, berarti memang walaupun sekarang udah eranya online, Bapak selalu menyelipkan kita punya ilmu STMJ ya, silaturahimnya harus tetap jalan ya kan. Ta'awunnya, berbagi konten gitu kan, berbagi ilmu, kemudian memuliakan artinya siapapun, entah itu calon mitra, yang mitra-mitra atau berbeda grup kan, rahmatan lil, bukan rahmatan lil jalurin ya, tapi rahmatan lil alamin. Kemudian pasti ujung-ujungnya insya Allah jaya bersama, 1000 miliarder akan terlahir dari komunitas ini. Masya Allah. Berarti memang sebenarnya Pak ya, dari sekian apa yang kita lakukan beberapa waktu belakangan ini gitu, Bapak memang selalu menguatkan banget dari sisi spiritualnya. Karena saya lihat nih Pak, di luar sana itu marketing ya udah marketing aja, jualan aja seperti itu. Tapi itu di level komunitas kita, level 1 nah
Tapi Bapak benar-benar menguatkan kita bagaimana dengan bisnis ini kita membangun aset, menguatkan silaturahim, akhirnya apa? Spiritualnya yang menjadi lebih dominan dalam menjalankan bisnis ini. Keren banget ya Mas. Makanya berkah banget di bisnis ini. Jadi yang belum daftar di Arvina Daily, belum daftar bisnis oke, rugi banget. Benar ya Pak Juli ya? Benar. Nah, Bu Rani tadi Pak Juli juga menekankan ya, mentor miliarder kita bilang ternyata memang kalau yang namanya sukses itu ada orang yang mungkin speednya, kalau menurut pandangan kita ya, speednya itu ada yang lambat, ada yang larinya juga pelan-pelan, sedang, akhirnya yang cepat. Nah, memang benar. Ini saya pernah baca salah satu buku kalau tidak salah ya, itu ketika kita memaksakan seseorang untuk menjadi sukses, nggak apa-apa, agak maksa-maksa dikit nggak apa-apa, tapi nanti dia akan menyadari ketika dia sudah mengatakan suksesnya benar. Kalau enggak paksaan kamu, saya nggak akan sukses seperti ini. Jadi saya ingat kata-kata petua tadi Pak Juli. Ternyata kalau memang kita ingin membuat seseorang menjadi sukses, sehat kaya berkah ya, apalagi tergabung di komunitas miliarder berkah ini, memang tidak gampang. Artinya merubah mindsetnya seseorang ataupun niat seseorang ngebentuk menjadi seorang miliarder seperti ini. Nah, Pak Juli, boleh dong kita boleh tahu juga nih, ini penting banget nih buat mungkin orang-orang awam yang mungkin kurang tahu atau kurang paham ya, artinya bahwa pembentuk karakter ataupun mindset ini kan dimulai lagi dari niatnya. Nah, Bapak selalu menekankan ada namanya ilmu, kalau tidak salah ilmu miliarder itu ada yang nyut. Nah, boleh Bapak dikaitkan dengan STMJ, Newt STMJ. Ini kan formula sukses yang luar biasa menurut kami, Pak. Mungkin sobat miliarder juga pengen tahu detailnya, Pak, apakah ini bisa diterapkan di aplikasi ketika kita sudah bergerak di dunia marketing digital, yaitu marketing 4.0 spiritual ini dasar ini kayak tadi Newt dan STMJ ini bisa menjadi sebuah apa ya, kalau bahasa kita tuh sebuah senjata pamungkas nih. Ini udah bagus banget nih, kalau kita ikutin aja seperti ini formulanya, yakin bakal sukses. Nah, ini boleh perjelasin Pak, sedikit aja tentang Newt dan STMJ ini untuk sobat miliarder. Mas Raka, ya namanya Newt itu kan niat yang kuat jadi miliarder, niat menolong banyak orang, karena menjadi pengusaha yang jujur amanah, itu akan dibersamai dengan sifat-sifat para nabi. Orang-orang sidik, meninggalnya pun sudah dijamin Allah mati syahid loh. Keren nggak? Keren kan? Niatnya itu, jadilah pengusaha yang jujur amanah. Kemudian yang kedua, yakin berhasil, karena bosnya bukan saya, bosnya bukan manajemen, bukan leader besar, tapi bosnya Allah. Kenapa? Produknya kan syariah. Kalau produk yang halal syariah, itu yang menjaga adalah Allah dan malaikatnya, bukan kami. Udah gunakan aja, memakai, menceritakan, dan membangun aset. Kemudian ulet, tidak ada yang namanya di bisnis apa saja tanpa ulet dan sabar. Orang yang mau sukses cuma dua kata, sukses dan belajar. Yang belum berhasil itu bukan gagal, tapi belajar dari kekurangan, belajar dari sebelum keberhasilan. Satu lagi, duplikasi. Bisnis networking adalah bisnis mencontek, meniru apa yang dilakukan leader-leader sukses, leader besar, dan mentor miliarder. Apalagi di World Networking ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak tidak harus meniru apa yang ada. Itu Mas Gustul. Izinkan kalau ada slide, itu saya tadi menyampaikan pada Pak Ringga, ada slide namanya. Bapak Ibu di dalam digital ini tetap prinsipnya adalah menemukan 3 orang yang punya karakter bagus, namanya FAST. 3. Pasti apa? Finansialnya Bapak harus cek. Finansialnya mitra yang akan daftar, akan bersama dengan kita tuh, maaf, harus cek dia, maaf, punya amanah enggak? Amanah itu utang. Dia punya uang berapa cashnya, punya asetnya bagaimana, punya persoalan masa lalu berapa, itu penting. Nanti teman-teman yang diikut Joglo di Jogja ini, saya akan tanya, kalau tidak punya rapot keuangan, kita tidak bisa menyarankan, Pak. Kemudian yang kedua, dia ambisi enggak? Ambisi itu keinginan untuk maju enggak? Keinginan untuk besar enggak? Ambisius enggak? Itu harus tanamkan. Karena barang siapa mengejar akhirat, dapat dunia dan akhirat. Barang ngejar dunia, asal Bapak Ibu libatkan Allah, akhirat pun dapat, dunia dapat. Kemudian super. Nah, super ini memang apa ya? Itu udah saya tanamkan dari saya.
Supel itu fleksibel, harus banyak senyum, harus banyak silaturahmi, harus banyak MLM, maklumi, lupakan, maafkan dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, memfitnah kita, mendolimi kita. Udah, biarkan saja alam semesta dan Allah yang akan menseimbangkannya. Nggak usah bahas itu, fokus pada tujuan akhir jadi miliarder. Kemudian teachable. Teachable itu apa ciri-cirinya? Mau merendahkan hati enggak? Mau merendahkan itu, mau mendengarkan enggak? Karena ilmu di apapun, networking apalagi, harus banyak mendengarkan, harus banyak melihat, harus banyak panca yang dipakai, kemudian ngilmu udah dapat, terus dirasakan, ngerosok, kemudian mengamalkannya. Nah, fast ini, nanti kalau Bapak Ibu punya mitra, bagusnya dinilai. Ini si Ani fastnya berapa, finansinya berapa, ambisinya gimana, supelnya gimana, disable enggak, budi berapa. Jadi teman-teman yang pengen besar, mumpung belum banyak, harus punya rapot fastnya gimana. Begitu Mas Gusnul, begitu Bu Rani, atau mungkin Pak Ringga sama Bu Novi yang sudah ahli boleh sharing sama kita boleh. Atau mungkin mitra yang hari ini hadir boleh tanya juga boleh Bu, mumpung ini, silakan. Ya, mungkin ada beberapa waktu nih buat yang live malam ini ya. Ada Bu Novi, ada Pak Ringga, ada mentor miliarder kita yang berkenaan dengan bagaimana memaksimalkan marketing spiritual nih. Mungkin ada pertanyaan ya, kita sambil jalan juga. Berarti gini Pak Juli ya, Pak Juli. Dengan kita memaksimalkan mentor miliarder ini, kalau Bapak melihatnya Pak, Bapak melihatnya kita kan sebenarnya sedang hijrah gitu ya, bukan hijrah apa ya, hijrah dari offline ke online. Karena dulu kan Bapak membangun kita itu dengan cara offline gitu ya, dengan sekarang menjalankan online. Tapi dengan Bapak besok mengadakan Jogja Miliarder Camp, itu kaitannya dengan online sendiri gimana Pak? Apa memang itulah puncaknya online-nya selama ini kita bangun, kita jalin, kemudian Bapak mengadakan Jogja Miliarder Camp itu gimana Pak? Ya, jawabannya gampang. Bu Rani pernah umrah, pernah haji kan? Iya. Nah, ketika Bu Rani sebelum umrah haji, dulu kan kita manasik ya, manasik umroh. Nah, ketika udah manasik umroh, ketika Bapak Ibu bertemu langsung sama Baitullah, beda nggak rasanya? Iya, beda. Energinya beda nggak? Iya. Beda. Bu Novi, saya dengar dari Wajah sudah siap haji, itu rindunya pol-polan. Jadi offline itu memang adalah mendekatkan sumber energinya Bu Rani. Kalau online ini kan kita sudah nyatu, tapi kan ada rasa yang tidak dapat. Ada hijab. Kita pakai StreamYard, pakai Zoom itu juga beda. Kalau StreamYard itu masih ada jauh. Kalau nanti pakai Zoom itu langsung face gitu Bu Rani, ada beda. Kalau ketemu langsung nggak usah ngomong, begini aja bisa nangis Bu Rani. Ya. Benar. Makanya besok itu hanya untuk penyempurna energinya biar dapat dari Pak Yuli, Bu Ingkris, dan pulang-pulang energi full jadi miliarder, nggak sampai setahun, 3 bulan, seminggu pun bisa jadi miliarder. Amin. Ya Allah. Kalau ilmu sudah di sini oke, tapi energinya Bu Rani. Iya, benar-benar. Oke. Dan saya lihat memang teman-teman mitra-mitra yang mau ke Jogja ini udah nggak sabar banget ya Pak Juli ya. Ada beberapa tanggal-tanggal yang sudah di-schedule Pak Ringga, ternyata nggak menyurutkan keinginan untuk bisa nempel langsung dengan ATM, kita bilang ya, aksi tempel miliarder, untuk datang langsung menemui Pak Juli dan Bu Ingkris selaku mentor miliarder kita supaya energinya dapat nih. Kayak kita ke Baitullah gitu ya Pak ya, energinya tuh semakin menguat gitu ya. Masya Allah. Nggak terasa sudah 1,5 jam loh kita ngobrol-ngobrol malam ini. Kurangnya, mungkin kita belum kita masuk ke dengan doa, mungkin kita juga pengen tahu nih ya tanggapan dari Bu Novi, Pak Ringga yang kita tahu ya, melihat perjuangan Bapak ini kan, ini kita udah mau event lagi yang ke-70 nih, ya tor kita nih, itu udah biar kata Bapak itu, kalau saya pribadi ya, itu Bapak itu nggak pernah capek Bu Rani, nggak pernah ada kata lelah. Semangatnya tuh sampai sekarang pun itu kelihatan banget, selalu pol-polan.
Nah, saya pengen tahu juga nih pendapat singkat saja, mungkin sepatah dua kata dari Bu Novi, Pak Ringga ya, Bu Rani ya, mengenai sosok Bapak nih yang terus mengeluarkan, terus memberikan ilmunya buat teman-teman semua sobat miliarder yang ingin sukses, sehat, kaya, berkah. Monggo silakan mulai dari Bu Novi deh. Ya, misalkan kalau menurut saya peran mentor luar biasa ya di tengah pandemi seperti sekarang gitu ya, dimana jelas berbeda energi ketika kita menggunakan offline dengan online seperti yang disampaikan Bapak tadi, dengan hadir ke Jogja gitu ya, itu kan energi memang besar sekali seperti dulu kita menjalankan offline ya, itu energinya mudah terserap, tapi untuk online ini kita butuhkan sesuatu yang lebih lagi, dan Bapak langsung mengambil peran itu ketika terjadi pandemi COVID ya, dengan membentuk komunitas miliarder berkah, dengan membuat live yang 70 kali tayang dengan terus-menerus. Itu sebenarnya tujuannya kan menyatukan energi, artinya meskipun dengan cara online, apa yang Bapak lakukan dulu di offline itu sama nyampainya untuk kita. Itu kenapa saya yakin dengan niat seperti itu akhirnya nggak ada lelah, nggak ada ini ya. Meskipun saya yakin lelah, tapi nggak ada rasa aduh capek gitu ya. Demi untuk kita yang supaya kita bisa sukses, kita bisa menjadi bagian dari 1000 miliarder yang merupakan visi beliau. Jadi Masya Allah gitu. Insya Allah dengan visi yang yaitu dengan kerja keras mentor miliarder untuk kita, dan kita pun juga istiqomah terus belajar, terus mempraktekkan, terus ikhtiar, terus libatkan Allah, HPS-nya diasah, insya Allah kita semua bismillah bisa mewujudkan visi mentor miliarder kita menjadi bagian dari 1000 miliarder berikutnya. Amin, ya Allah, amin. Ya. Bu Rani langsung deh, Bu Rani. Kalau Bu Rani gimana soal sosok mentor kita? Loh, kok saya Pak Ringga kali? Ayo. Kalau saya berbicara mengenai Pak Juli, wah bisa panjang. Pak Ringga dulu malam ini, Pak Ringga. Selaku manajer saksi nih. Mas Husnul, kalau bicara tadi kelelahan, lelah ya. Buat saya ketika mungkin belum tahu tentang mesin kecerdasan seorang Juli Ilmarianto, mentor kita ini, mungkin kita tidak akan menyangka seperti itu. Wah, ahli deh. Tetapi Mas Husnul paham, Pak Juli ini adalah mesin kecerdasannya adalah insting. Insting itu tidak akan lelah karena dia itu adalah sirkulasi. Kalau dalam tubuh kita itu di jantung. Nah, kekuatan beliau itu justru adalah ketika bersilaturahmi. Jadi semakin beliau banyak bersilaturahmi, semakin beliau tuh punya energi untuk berbagi. Semakin itu yang luar biasa dari ya, semakin powerful. Itu yang tidak, berinding ya, tidak dimiliki oleh mentor. Andai mentornya, mohon maaf, saya tidak bilang, andai mentornya mesin kecerdasan lain, itu berbeda Mas Usul. Berbeda sekali. Tapi luar biasanya kita itu ditakdirkan oleh Allah, mentornya ini mesin kecerdasan insting. Jadi itu udah luar biasa. Di lain itu satu hal, mentor yang punya kecerdasan insting itu dia selalu ingin membahagiakan orang lain. Pinter banget seorang mentor berinsting ini adalah menemukan orang-orang tertentu yang ingin dibahagiakan. Jadi wajar Mas Husnul ketika misalkan saya yang bukan siapa-siapa, saya itu apalah, kehidupan saya tuh di bawah banget pernah gitu ya, tapi beliau angkat gitu. Mas Husnul yang kemudian di-upgrade, teman-teman yang merasakan banget sentuhan dari seorang mentor, itu adanya adalah di bisnis networking Mas Husnul. Dan luar biasa bersyukur pada Allah, berterima kasih kita kepada Pak Juli Ilmarianto, dan takdirnya Pak Juli ini bermesin kecerdasan insting yang inginnya membahagiakan orang lain karena itu adalah kebahagiaan dirinya. Jadi buat saya mentor kita ini luar biasa dan tidak ada di luaran sana yang mentor bermesin kecerdasan ini. Itulah keunggulan yang kita punya Mas Husnul. Amin, Masya Allah. Bu Rani ini sangat luar biasa ya Bu Rani ya. Artinya sobat-sobat miliarder kita ketahui ya, ini bukan sebuah, mohon maaf, kita pun bukan memuji, tapi memang kenyataannya itulah salah satu karakter Bapak seperti itu. Ya artinya kita bicara memang mentor yang tulus, ikhlas, memberikan ilmunya, membimbing, membina, bahkan mohon maaf, saya pun sampai minta-minta saya terdalam pun ditelepon sama Bapak. Saya kadang punya nelpon minta saya pun juga, mohon maaf ini pelajaran buat saya juga adalah
Ya jangan sampai melupakan yang terdalam ataupun yang terbawah. Nah inilah pentingnya ilmu padi kali ya. Seperti itu, semakin berisi semakin menunduk. Nah kalau Bu Rani gimana Bu Rani? Singkat saja Bu Rani, boleh? Iya, malam ini setiap malam itu selalu kita seperti diberikan cahaya oleh Allah ya. Kita dibimbing, ditemani, didampingi oleh mentor miliarder kita, Bapak Dr. Andes Juli Irmayanto dan Bu Ingkris yang kata Pak Ringga bilang, semakin beliau bersilaturahim dengan banyak orang, semakin beliau membahagiakan banyak orang, itu energi semakin powerful. Makanya nggak pernah kita melihat Pak Juli atau Bu Ingkris itu semangatnya mengendur seperti kita mungkin ketemu mitra yang gimana sedikit aja udah baper, mulai ilfil gitu. Tapi seorang Mbak Juli yang seorang insting tadi mempunyai FK insting yang luar biasa, yang langka di dunia ini, orang yang mempunyai MK insting seperti Pak Juli, kita tuh bersyukur banget. Makanya saya merasakan malam ini begitu bahagia, begitu bersyukur buat Bapak Ibu semua yang sudah tergabung di komunitas miliarder. Hari ini Bapak Ibu patut bersyukur karena kita semua akan menjadi bagian dari 1000 miliarder. Nah, untuk menutup malam ini, kita mohon kepada mentor miliarder kita ya, untuk bisa memberikan doa, karena kita yakin mentor miliarder kita mempunyai spiritual yang tinggi, dan artinya setiap doa-doa yang beliau keluarkan dari lisannya, dari hatinya, insya Allah Allah kabulkan buat kita semua. Dan apa yang didoakan Pak Juli selalu untuk orang banyak, selalu untuk kita, gitu loh. Jadi malam ini kami berharap Pak Juli kembali bisa mendoakan kami supaya Bapak, kami doakan selalu Bapak meraih kemuliaan apa yang Allah berikan kepada Bapak sekeluarga, kemudian diberikan kesehatan selalu, dan pastinya Bapak terus bisa mendampingi kami, Pak Juli. Pak Juli, mohon malam ini kami ingin sekali harapkan Bapak bisa memberikan doa kepada kami supaya apa yang selama ini Bapak berikan buat kami itu nyampe ke otak kita, Pak, nyampe ke hati kita, dan kami bisa menduplikasi apa yang selalu Bapak berikan untuk kami. Silakan Pak Juli. Ya. Para sahabat miliarder rahmati Allah, ini adalah pertemuan ke-69. Kalau bukan karena kekuatan Allah, kuasa Allah, nggak mungkin saya, Pak Ringga, yang menyiapkan semuanya, Bu Rani, sampai di episode 69 ini. Kita hari ini berzikir, merenung sejenak, bertafakur, kemudian berdoa agar apa yang selama ini kita impikan Allah kabulkan dengan keajaiban dari Allah. Izinkan saya ambil sampel. Terima kasih pada teman-teman yang hadir. Terima kasih pada Ibu Nunung, Pak Haris, Rahnadia, Dr. Haryono, Mutiara, Fatma, Bapak Arun Arusid, Nana Hasanah, Yulinar, Onen Suryati, Sriana, Ainun, Sri Nurkayatin, Riani, Lina Berliani, Safriana, Winarti, Indra Gunawan, Irawati, Siti Aminah, Yuni, Mutiara, Nelly, Yuni NS, Astiti, Lina Berliani, Evi Rodiah, Husnul Popon, Hozali Safriana, Fatmawati Mahendra, Fevi, Sunenti, Husnul, Ari Permata. Ada 841. Hari ini kita sama-sama berzikir, berdoa. Insya Allah dengan ribuan yang mengaminkan, Allah kabulkan keinginan kita semuanya, hajat kita semuanya. Bayangkan malam ini kita seolah-olah ada di depan Baitullah bersama Ibu. Bayangkan wajahnya yang sudah sepuh, bahkan sudah meninggal dunia. Bayangkan wajahnya, lihat sini kedutnya. Bayangkan wajah ayah dari kecil hingga dewasa membesarkan kita. Pasti Bapak Ibu langsung air mata netes, seperti saya juga sama.
Apa yang sudah meninggalkan kita pasti Bapak Ibu rindu pengen ketemu beliau tapi tidak bisa. Bayangkan wajah pasangan, istri, suami, dan anak-anak, mitra-mitra yang selama ini bersama kita membangun kejayaan Indonesia. Wajah Burani, wajah Mas Kusnul, Bu Novi, Pak Lingga, Bu Tari, Bu Ingkris, Bunda Guril, Mas Rehan, Ibu Yusnidar, Ibu Rilanda, Ibu Andin, Miss Dewi, Bu Edvia, Pak Harun Arusid, Bu Mariana, Yuha, Pak Eko, Ibu Hiria, Putri Haryanti, Pak Suhaimi, Ibu Ira Tiara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqo haqqo warzuqna tiba'a, wal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-Mu ini. Ampunilah segala dosa, kesalahan ayah, ibu kami. Bahagiakanlah ibu dan bapak kami. Beliau telah membesarkan kami, melahirkan kami. Kasihanilah beliau ya Allah, bahagiakan beliau ya Allah di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, hari ini adalah hari ke-69. Kami setelah berjuang siang malam, berdoa, berzikir, membangun mitra Army Daily. Terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan, kenikmatan yang luar biasa. Dari rezeki yang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran telah kami terima ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, muliakan hati kami, sehingga kami punya pikiran yang baik, positif, pikiran yang mulia ya Allah. Takdirkan kami punya sikap perilaku yang terbaik dan mulia, sehingga Engkau layakkan diri kami yang hari ini
hampir 1000 mitra ini Engkau takdirkan menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa mengkayakan kami ini Allah. Ya Allah, kami butuh kaya. Kami butuh miliarder ya Allah. Kami butuh uang yang banyak. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang lemah, untuk menolong orang-orang duafa, untuk menolong janda-janda yang sudah tidak punya daya lagi, untuk menolong anak-anak yatim piatu, untuk menyempurnakan masjid-masjid yang selama ini tidak punya dana, untuk membantu pondok pesantren, rumah tahfiz yang butuh bantuan uang yang banyak ya Allah. Ya Allah, dengan kami jadi miliarder, akhir tahun ini takdirkan kami bisa umroh mengumrohkan, tahun depan bisa haji menghajikan bersama keluarga kami, orang tua kami, bersama tunanetra, hafiz Quran, guru-guru, orang tua kami, dan teman-teman kami yang terkendala masalah biaya ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau perkenalkan kami Armle Deli yang pemiliknya punya hati yang bersih mulia. Mas Rehan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau takdirkan kami bertemu dengan komunitas miliarder berkah. Kami yakin dengan komunitas ini hati kami menjadi baik, pikiran kami menjadi baik, sikap kami jadi baik, sehingga ketika kami meninggal dunia nanti ya Allah, Engkau masukkan kami dalam surgamu bersama para nabi dan rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Takdirkan ya Allah yang masih bertahan ini punya pendapatan 100 juta per bulan, punya pendapatan 1 miliar pertama ini ya Allah. Kami butuh bukti ya Allah di dalam mensiarkan rumahmu, mensiarkan baitullahmu. Kami punya bukti agar kami tidak dihina lagi, tidak dilecehkan lagi, tidak direndahkan lagi, tidak kami, sahabat kami, bahkan mungkin saudara-saudara kami yang selama ini menganggap kami tidak bisa apa-apa. Hanya Engkau-lah yang bisa menolong kami, mengangkat derajat kami ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu hari Kamis dan saya ketemu di Jogja Miliarder Camp. Terima kasih Bu Miliarder, Bu Faterani, Mas Kusnul, Pak Ringga, Bu Novi yang hari ini luar biasa, dan sahabat miliarder yang di seluruh penjuru tanah air bahkan dunia. Dari Yogyakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, salam triliuner, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Sukses, sehat, kaya, berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Juli Irmayanto, mentor miliarder kita yang selalu saja memberikan doa-doa yang insya Allah membuat kita tambah semangat, tambah yakin bahwa kita adalah bagian dari 1000 miliarder yang akan terlahir di bumi Indonesia ini. Terima kasih juga untuk Ibu Novi Maria Ulfa yang malam ini ilmunya sangat banget bisa memberikan kemajuan buat kita nih, khususnya para ibu-ibu, wanita-wanita supaya lebih hebat lagi di media sosial ya. Pak Ringga Pandanu, manajer Sakti 13 yang selalu memberikan konten-konten yang informatifnya benar-benar membantu kita untuk bisa lebih memaksimalkan media sosial. Masya Allah, terima kasih Pak Juli, Bu Novi, dan Pak Ringga Pandanu.
Terima kasih semuanya. Jadi Bapak Ibu, ada yang berbeda di komunitas Miliarder Berkah. Kekuatan marketing yang diajarkan oleh mentor miliarder tidak pernah lepas dari yang namanya spiritual. Yang bagaimana kita selalu diberikan, diajarkan untuk selalu menguatkan kepada hablum minallah, kepada hablum minannas. Karena apa? Salah satu rumusan yang terpenting yang Pak Juli ajarkan adalah silaturahimnya. Kemudian ta'awun, berbagi kita selalu. Kemudian jaya bersama, memuliakan dan jaya bersama. Dan pastinya apa yang beliau ajarkan selama ini pasti membuat kita tambah yakin bahwa kita semua adalah bagian dari 1000 miliarder yang akan terlahir di bumi Indonesia ini. Terima kasih Mas Raka, Masya Allah malam ini dahsyat. Dan juga teman-teman sahabat miliarder, tayangan kita bisa Anda saksikan berulang kali di Facebooknya masing-masing dari para leader ataupun dari Facebooknya Pak Juli Mayanto. Dan yang pastinya adalah jangan sampai ini tinggal akhir-akhir sesi kita sampai ke 70 nanti, ini jangan sampai Anda lewatkan karena masih ada besok dan lusa ilmu yang akan disampaikan. Dan ini yang hadir insya Allah nih, semua para top miliarder yang menjalankan di bisnis bersama Mentor Miliarder, dan Anda mudah-mudahan menjadi bagian bersama kami untuk mewujudkan 1000 miliarder baru di Indonesia. Dan akhir kata, mohon maaf lahir batin, insya Allah kita ketemu lagi, dan saya akhiri bersama saya Husnul dari Jakarta. Dan saya Fatia Rani dari Jakarta juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, marilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك